Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mengenai tentang membangun sistem komputasi terdistribusi dengan pemrograman C++. Sistem komputasi terdistribusi. Nah, pada sistem client server dengan server tunggal, server akan memiliki beban yang semakin berat jika semakin banyak aplikasi yang ada di server dan semakin banyak klien yang merequest aplikasi-aplikasi tersebut. Salah satu solusi untuk bisa mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan yang namanya sistem komputasi terdistribusi. Untuk membangun aplikasi komputasi terdistribusi, maka memerlukan framework yang bisa mendukung integrasi dari beberapa aplikasi. Salah satu framework yang digunakan dan yang akan dipakai dalam tulisan ini adalah arsitektur Corba atau Common Object Request Broker Arsitektur Corba. Corba pertama kali dikembangkan oleh OMG, Object Management Group. Adapun komponen utama dalam Corba yaitu ORB atau Object Request Broker yang merupakan jalan raya objek-objek untuk bisa saling berkomunikasi. Komponen kedua yaitu COS atau Common Object Service yang merupakan layanan-layanan yang bisa dipakai untuk berkomunikasi antar objek tersebut. Komponen ketiga yaitu Corba Fasilitas. Di sini terdapat fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh objek-objek yang dibangun. Komponen keempat yaitu Object Application, yang merupakan objek-objek yang instan untuk dapat langsung digunakan oleh programmer. Selanjutnya yaitu IDL atau Interface Definition Language. Jadi perlu diingat bahwa IDL di sini bukan sebuah bahasa pemrograman. Di sini IDL hanyalah bahasa untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan interface yang akan digunakan. IDL adalah bagian yang paling utama yang harus dikembangkan ketika pertama kali akan mengembangkan sistem komputasi terdistribusi berbasis Corba. Selanjutnya yaitu teknik pemrograman C++ terdistribusi. Langkah-langkah teknik pemrograman C++ dengan menggunakan compiler MICO C++ adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat file IDL dan mengkompilasi file tersebut. Kemudian yang kedua, membangun aplikasi server. Kemudian yang ketiga, membangun aplikasi klien. Terakhir yaitu mengkompilasi file-file aplikasi server dan klien yang sudah dibuat itu. Materi selanjutnya yaitu implementasi pemrograman C++ untuk komputasi terdistribusi. Di sini ada dua pengimplementasiannya. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan sistem, kemudian yang kedua yaitu pemrograman MICO C++. Yaitu proses. Nah, dalam proses ini ada beberapa tahap yang akan dilalui. Yang pertama yaitu pengujian, yang kedua yaitu menjalankan server, yang ketiga menjalankan klien, dan yang keempat analisa dan pembahasan. Jadi pada tahap pengujian, setelah semua kelas yang digenerate oleh compiler IDL dikompilasi,
maka aplikasi server dan klien juga di-develop dengan acuan kerangka dari kelas-kelas yang sudah ada. Kemudian langkah berikutnya adalah running program dan pengujian program. Sedangkan pada tahap menjalankan server, yaitu server bisa dijalankan dengan memanggil kelas aplikasi server sesuai dengan perintah. Sedangkan pada tahap menjalankan klien, di sini klien bisa dijalankan dengan memanggil kelas aplikasi klien dengan perintah berikut seperti klien. Aplikasi klien bisa dilakukan di sebuah komputer yang sama dengan server atau di mesin komputer yang berbeda. Respon dari hasil setelah klien dijalankan adalah balance is 500. Sedangkan jika server dimatikan, respon yang muncul adalah kosong atau tidak ada. Tahap yang keempat yaitu analisa dan pembahasan. Dengan menggunakan IDL compiler milik Maiko, maka secara otomatis file IDL yang memuat deklarasi interface yang akan digunakan akan membangkitkan kelas-kelas dasar yang akan digunakan untuk hubungan klien server. Jadi di sini programmer tidak perlu sulit untuk memikirkan kelas-kelas apa yang harus dibuat atau untuk antarmuka dan bagaimana menghubungkan klien dan server ini dengan memanfaatkan antarmuka yang ada. Yang perlu dilakukan di sini itu adalah hanya dengan mendeklarasikan interface ke dalam file IDL, kemudian dikompilasi. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai materi membangun sistem komputasi terdiri menggunakan pemrograman.